Oke, kita bahas yuk film Lebaran. Apa aja nih yang akan mendapatkan jumlah jutaan penonton tentunya di box office tahun ini. Untuk film Lebaran juaranya versi gue, prediksi gue. Yuk kita bahas. Ini dia film Lebaran. Menurut gue yang akan juara tahun ini. Yang pertama kita dari posisi terbawah. Posisi terbawah adalah film dari Star Vision ya, Senin Harga Naik. Menurut gue dia bakal berada di posisi paling bawah, posisi 6. Alasannya karena Star Vision tidak terlalu konsisten mendapatkan jumlah penontonnya, tapi masih ada kemungkinan mencapai box office. Ya bisa aja sih di angka 1 juta, tapi pirasat gue karena persaingan terlalu ketat ya di tahun ini, dia dapat paling rendah dengan jumlah ya sekitar 800.000 kali ya, belum nyampe 1 juta gitu, belum genap kalau menurut gue. Alasannya penyebaran jumlah penonton dia akan jomplang ke atas, tapi tengahnya mungkin rata, dan terakhir nih ketinggalan nih salah satunya Senin Harga Naik. Prediksi gue sih bakal menyentuh angka segitu saja. Ya boleh beda pendapat, tapi itu pendapat gue. Tapi dari kemarin sih Komang lumayan sih ya, Komang dapat 3 juta yang tahun lalu ya kalau nggak salah, dan itu di luar prediksi. Bisa aja tidak sesuai ekspektasi gue, tapi bisa prediksi orang lain, atau mungkin jumlah penonton yang nyatanya nanti bisa melampaui yang gue prediksikan. Next, selanjutnya posisi 5. Bingung sih posisi 5 nih ditempati oleh film apa ya. Kemungkinan sih gue akan memprediksi film Susana kali ya. Susana sih nggak bisa dibilang jelek juga sih, tapi Susana kemungkinan bakal berada di posisi kelima. Alasannya bagus dan memang populer juga lah ya. Teman cenderung nih sekarang sudah mulai jenuh kali ya dengan penampilan Luna Maya, dan cerita dan eksekusi tiap film Susana tuh ya sekedar cerita konflik biasa yang nggak terlalu rumit dan diselesaikannya dengan cara yang sederhana banget gitu, simple gitu, sekedar hiburan oke, tapi secara plot cerita gitu-gitu aja formulanya gitu loh kalau menurut gue ya. Susana tuh ibaratnya orang yang tersakiti gitu dan balas dendam, ujung-ujungnya jadi setan dan akhirnya membalaskan semua orang yang membunuh dia gitu, dan semuanya akan mati ya. Formulanya hanya sekedar balas dendam saja gitu loh. Nah itu mungkin formulanya akan sedikit cenderung membosankan dari penikmat film Susana. Dan Luna Maya sebenarnya aktingnya bagus, make upnya juga ya setiap tahunnya bagus lah, tapi nggak jadi point of view untuk orang nonton ke bioskop karena banyak pilihan lain. Jadi posisinya tetap dapat jumlah jutaan penonton. Prediksi gue sih sekitar 2 juta ya, 2 juta dapat. Kenapa jauh banget sama Senin Harga Naik? Kayaknya nih Senin Harga Naik ketinggalan jauh nih. Rasanya yang lainnya oke punya, memiliki potensi yang cukup besar juga. Nah ini Susana bisa dapat 2 juta meninggalkan Senin Harga Naik, tapi posisinya hanya sekitar posisi 5. Di atasnya nih tipis-tipis aja nih. Kalau menurut gua Nawila kali ya. Nawila sebenarnya potensial juga sih, film keluarga, tapi mungkin hype-nya Jumbo masih tinggi ya. Tapi ini kan bedanya live action ya, bukan kartun kayak dulu ya. Dulu tuh kartunnya kayak kita termotivasi untuk datang karena emang mensupport karya yang luar biasa banget ya, out of the box gitu dari seorang Rian Andriani. Ini kalau secara kualitas bagus banget, tapi secara persaingan Nawila ini dibandingkan film lain potensialnya berada di posisi 2.800.000 lah ya perkiraan ya, belum menyentuh angka 3 juta. Tapi bisa aja prediksi gue salah karena efek Jumbo dan Rian Andriani ini menjadi salah satu titik
terkuatnya dari Nawila ini. Karena kalau tanpa Jumbo dan tanpa Rian Andriandi, embel-embel itu, Nawila ini biasa aja, kayak film anak-anak biasa gitu. Tapi secara kualitas produksinya tetap luar biasa, hebat, keren. Tontonlah film Nawila kalau emang suka yang nyari film-film aman, nah itu menurut gue sih. Oke, next, selanjutnya posisi 3, berarti tadi posisi 4 ya. Posisi 5-nya kan tadi Susana, posisi 4-nya Nawila, dan posisi 6-nya tadi Seni Harga Naik. Posisi 3 gue menempatkan film Tunggu Aku Sukses Nanti. Wah, kenapa nih gue memprediksi film ini berada di posisi 3? Alasannya sederhana, ini film paling relate banget sama kehidupan orang lain. Banyak kalangan yang merasa ini film relate banget, dan komunitasnya besar sih kalau menurut gue di sini. Dampaknya, empatinya ini sangat luar biasa. Apalagi ini kan yang pemeran utamanya komika ya, si Ardit Erwanda. Dan ini emang bisa dibilang komunitasnya besar untuk mendobrak atau menjadi buzzer untuk film ini dengan soundtrack film yang juga populer dari Perunggu, Gemilang, dan juga ya efek dari cerita filmnya ini sangat relate aja sama kehidupan. Jadi kalau menurut gue ini jauh lebih potensial untuk membuat penonton untuk datang. Gue menempatkan film ini posisi segitu dengan jumlah penonton sekitar 3,2 juta. Kenapa segitu? Ya ini film sebenarnya kuda hitam sih, underdog lah ya. Tapi bisa aja ini melampaui pencapaian film-film Ardit Erwanda lainnya. Oke, yuk kita nantikan dampaknya dan kita lihat bener apa enggak nih. Next, selanjutnya posisi 2. Gue memprediksi Danur ya. Danur The Last Capture. Kenapa Danur bang? Kenapa enggak film yang lain? Kan Danur kan ya udah biasa banget, MD aja kemarin kalah gitu loh sama film-film seperti Jumbo, apalagi yang sekarang harusnya Nawila gitu ya katanya. Gue memprediksi Danur ini, MD ini pasarnya tetap besar, walaupun secara jumlah penonton gak terlalu tinggi banget ya, kemarin sempat flop juga. Tapi sebenarnya dampaknya bukan karena MD itu kesalahannya, ya karena formulanya gitu-gitu aja. KKN lah, template KKN, kayak si Pabrik Gula tuh template KKN banget ceritanya gitu loh, sampai kayak kerasa ini kok film KKN versi orang yang di pabrik gitu kan. Kalau KKN kan ke desa, ini ke pabrik gitu, kayak orang datang ke pabrik lalu merasakan hal-hal yang mengganggu mereka gara-gara perbuatan yang dilarang, contohnya bersetubuh gitu kan ya, contohnya kayak gitulah formula-formula yang sering dipakai sama MD. Nah, kalau Danur ini beda. Danur ini menurut gua universe-nya ini udah cukup kuat gitu dari film yang pertama, terutama si Prilly dan Peter CS-nya. Oh, itu udah menurut gue dengan karakter Risa yang diperankan oleh Prilly udah nempel banget gitu. Dan juga Peter CS-nya ini juga tidak bisa dilupakan dengan setan-setan yang cukup juga ikonik. Dan ini katanya sih The Last Capture, cerita terakhir dari Risa ya, point of view-nya Risa gitu loh. Mungkin kedepannya Ivana dan lain-lain akan kembali dibuat gitu loh untuk film keduanya. Tapi untuk yang Danur The Last Capture ini kayaknya finalnya gitu. Orang ya bisa dibilang cukup menanti-nanti lah sama film ini, karena ya kangen juga sama Risa, sama Peter CS dan lain-lain. Dampaknya besar gitu karena universe-nya udah kuat gitu. Makanya gue menempatkan posisi 2. 5 juta dapat lah, 5 juta untuk 5,2 lah, 5,2 juta untuk ini film yang menurut gue oke punya. Oke sih sebenarnya, tapi ya sekelas MD lah, film-film horror MD. Next, terakhir posisi 1 gue menempatkan film Pelangi di Mars. Gila, kenapa film itu bang? Justru itu tidak menarik, tidak ada daya tariknya. Nah, ini film memiliki point of view yang menurut gue secara value-nya nih gede gitu, unik gitu. Jadi daya tariknya cukup kuat karena ini film sci-fi pertama dengan nuansa yang berbeda dari film-film lainnya yang genre-genre lain. Nah, mungkin hasrat ingin mencoba film baru ini menjadi kuat, apalagi kalau nanti ceritanya
bagus gitu ya, wah itu akan mendorong lagi. Karena menurut gue kenapa Jumbo bisa meledak banget kayak gitu, alasannya beda daripada yang lain. Film yang lain nih udah cukup kuat dan pasti memiliki daya tariknya masing-masing. Tapi film ini memiliki karakter yang unik, beda dengan yang lain-lain. Nah, robot-robotnya, sci-fi-nya, petualangannya, bahkan sisi keluarganya juga dapat di sini ya. Jadi kalau menurut gue ini tetap film keluarga yang cocok ditonton untuk lebaran dan juga bisa menjadi relate juga buat kehidupan manusia sekarang yang sudah rusak bumi ini ya hitungannya. Jadi udah keluh kesah manusia tentang bumi ini udah kerasa lah hitungannya, dengan hal-hal yang menyebabkan kerusakan bumi ini udah relate gitu sama kehidupan kita. Dan petualangan di Marsnya ini seru, tentu sisi kekanak-kanakan kita juga muncul, ada di Nawila, ada di film lain juga. Tapi gue ngerasa sisi eksploratif, imajinatifnya film Pelangi di Mars ini jauh lebih menarik dibandingkan Nawila gitu kalau menurut gue. Itu prediksi gue. Pendapat kalian silahkan aja. Jadi posisi 1 gue menempatkan Pelangi di Mars. Nggak gede-gede banget sih, mungkin nggak seperti tahun-tahun lalu lah. 6 juta udah cukup karena ini merata sih menurut gue. Kalaupun nanti ada yang tiba-tiba jedar ya itu lebih bagus lagi menurut gue. 6 juta 800 untuk film Pelangi di Mars. Kalau menurut kalian berapa nih jumlah penontonnya? Mungkin bisa lebih berkali lipat lebih banyak ya dari yang gue prediksikan ya. Ya kita lihat saja lah, karena agak lain aja bisa mencapai jumlah penonton yang cukup besar, bahkan mengalahkan Avenger. Apalagi film-film lebaran, harusnya sih bisa ya. Ini hanya prediksi standarnya gue ya, melebihi ekspektasi lebih bagus lagi gitu loh. Kita nantikan, kita lihat saja kira-kira film apa nih yang akan mencapai jutaan-jutaan penonton. Kalau bisa lebih dari agak lain, kita lihat saja. Ada nggak ya yang bisa ngalahin lagi, biar seru gitu, biar makin rame lagi bioskop. Yuk langsung bersama-sama kita ke bioskop. Terserah mau bioskop mana, mau bioskop daerah ketika kalian lagi mudik bisa bersama keluarga di kampung, di kota juga oke. Yang masih tinggal di sekitaran sini, yang kelilingnya dekat-dekat doang, nikmatilah momen lebaran kalian dengan film-film lebaran. Yuk nonton film ke bioskop selama lebaran. Nggak ada film lain selain film lebaran ini, dan sisanya film-film yang sudah tayang di minggu kemarin ya. Langsung saja meluncur, pilih film apa yang kalian suka. Yuk nonton, enjoy movie ever, Pelangi di Mars. Itu objektif dari gua juga sih sebenarnya, dan juga prediksi gua untuk pemenang film lebaran tahun ini. Kalau kalian apa yang bakal menang nih kira-kira? Tulis di kolom komentar. Enjoy movie ever.